Baik masyarakat Lampung Tengah, masyarakat Lampung dan sahabat Rizani dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di segmen kedua terkait bincang singkong dan pertanian. Nah, langsung aja kita ajukan pertanyaannya ke Pak Puji nih. Nah Pak Puji, sejauh mana nih kontribusi Pak Rizani selaku anggota DPRD Komisi 2 Pertanian dalam mendukung pertanian singkong maupun pertanian lainnya ya di Kabupaten Lampung Tengah nih Pak? Silakan. Oke, siap. Kalau saya melihat dari segala sesuatu yang menyangkut dengan Pak Rinjani, Pak, Ya. pertanyaan itu sangat tepat sekali, Pak, sebenarnya untuk dia, Pak. Jadi dia itu mengusahakan petani singkong itu bukan hanya di pemerintah daerah sini, Pak, bahkan sampai Jakarta, Pak. Sampai pusat Sampai ya, Pak, ya? pusat. Oke, Masya Allah. Oke. Karena waktu itu saya udah 2 kali waktu zamannya Pak Mustafa masih ada, kami dipanggil sama Komisi 9 di Metro. Mereka mengupayakan Pak Rinjani sebagai orang yang menjadi stakeholdernya itu, mereka berupaya, Pak Rinjani berupaya bagaimana supaya pemerintah itu peduli dengan petani singkong itu. Oke. Dan berbagai inovasi yang pernah dia sampaikan itu, termasuk sekarang dia pengembangan singkong-singkong baru itu Pak Rinjani kembangkan, nanti untuk kelompok dikasih 1 ikat 2 ikat supaya dikembangkan kalau yang bagus. Itu salah satu model bagaimana Pak Rinjani untuk menyukseskan petani-petani singkong, Pak. Motivasinya sangat baik sekali, Sangat luar Pak. biasa, ya. Sangat luar biasa dia untuk mengangkat derajat petani singkong khususnya di terbagi besar ini dan Lampung Tengah pada umumnya, Pak. Baik. Nah, terkait tadi kan Bapak sampaikan perjuangan beliau sampai pemerintah pusat. Betul. Yang jelas banyak hal yang didiskusikan, diajukan kemudian di pemerintah pusat. Nah, mungkin ada perjuangan Bapak Rizani nih terkait perjuangan beliau untuk memfasilitasi petani sampai pusat. Apakah semuanya terrealisasi, Pak? Kalau yang Bapak lihat selama ini. Jadi begini, Pak, yang kemarin yang ke belakang Pak Rinjani melihat segala sesuatunya itu dengan bagaimana track record ini kok ke belakang kayaknya petani singkong ini terabaikan. Oke. Dia mengupayakan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat supaya harga singkong itu naik. Oke. Makanya ada standar tidak boleh di bawah 1.000. Itu salah satu perjuangan Pak Rinjani, Pak. Oke. Nah, apakah itu berhasil, Pak, selama ini? Sekarang kita rasakan, Pak. Oke. Sekarang Sudah berhasil berarti. sudah Ya? berhasil. Wah, Kita luar rasakan biasa. sekarang, Pak. Berarti pencapaian Pak Rizani untuk harga singkong sudah mulai, cukup, udah mulai. Cukup Bahkan ya. Ya. Artinya cukup untuk masyarakat atau cukup. petani singkong ya. Bahkan dia sekarang memberikan standar harga harus di atas itu. Oh, oke, Masya Allah. Oke, jadi perjuangannya di harga juga ya. Iya, di harga kemudian juga. Kebijakan pemerintah juga, pemerintah pusat nih, yang berhubungan tadi Mentan ya, berhubungan betul. dengan pertanian. Apakah beliau juga memperjuangkan itu sampai ke pusat? Betul, Pak. Dia karena waktu di Novotel ada pertemuan tentang masalah singkong, dia paling pertama ngomong. Oh, oke. Baik. Dia yang paling pertama bersemangat bagaimana memperjuangkan petani singkong. Oke. Termasuk bagaimana cara mendapatkan pupuk subsidi untuk singkong. Oke, baik. Itu salah satu perjuangan Pak Rinjani. Nah, di saat itu ada nggak, Pak? Ya. Yang kontra atau yang nggak setuju dengan beliau, ada nggak, Pak? Selama ini yang saya tahu tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi terrealisasi ini untuk Jadi PP. mereka terima itu karena yang memberikan kebijakan itu adalah pemerintah pusat, tapi suara dari bawah itu yang menyuarakan itu lantang ke sana, Pak. Oke, Gitu, baik. Pak. Iya, jadi hasil dan tidaknya bagaimana caranya saya mengupayakan itu. Hasil dan tidaknya nanti bagaimana pemerintah melihatnya ke bawah seperti Oke, itu, Pak. baik. Oh, terkait itu sudah diperjuangkan ya sampai Betul, pusat ya bahkan ya. Bahkan beberapa stakeholder selain dari pemerintah mungkin stakeholder kayak perusahaan dan lain Iya, sebagainya ada gitu Pak, ya. termasuk Seperti pupuk Indonesia, Pak. Hmm. Pupuk Indonesia, Pusri terus ya? Pusri, Oke, di Palembang. PI, Pak, Pupuk Indonesia. Jadi sekarang kan terintegrasi semua, Pak. Oke. Yang dari Palembang itu hanya produknya aja pupuk singkong, pupuk NPK khusus untuk singkong. Oke. Mereka membuat produk itu, dan Pak Rinjani sudah mencobanya. Dia berusaha bagaimana cara belinya udah dipraktekkan ternyata bagus, dan dia mengupayakan supaya masyarakat, karena itu mahal, Pak. Yeah. Bagaimana masyarakat supaya kebeli, supaya itu menjadi subsidi. Dia mengupayakan seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi tadi ya karena harga pupuk subsidinya Non-subsidi. belum ada ya, tadi belum masih ada, belum pajale ada. Iya, sehingga iya. Pak Rizani lagi memperjuangkan Iya, gitu betul, ya Pak. untuk supaya ada subsidi untuk singkong untuk juga, singkong, jadi iya. jadi pajalengkong Iya, gitu ya. betul, Pak. Oke, baik pemirsa, mungkin banyak yang belum mengetahui bagaimana perjuangan Bapak Rizani selama ini
khususnya di sektor pertanian. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Puji. Selanjutnya nih, untuk Pak Ripiono. Nah, Bapak bisa nggak sih menjelaskan bagaimana Pak Rizani sebagai anggota Komisi 2 DPRD berperan dalam memperjuangkan kebutuhan aspirasi petani singkong ya terutama, maupun petani lainnya mungkin ya di sini, di tingkat lokal maupun interlokal ya, mungkin di provinsi dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi begini, Bapak Rinjani memang selama ini dia bekerja keras untuk masyarakat kampung terbagi besar, khususnya Lampung Tengah. Jadi dia memang istilahnya apa usulan dari petani, aspirasi dari petani ditapung. Setelah ditapung dengan Pak Rinjani langsung bisa nerobos ke atas sampai pusat itu. Jadi bagaimana petani kita itu yang tadinya istilahnya tersendat pupuk, istilahnya tuh memang itu diperjuangkan apa yang disampaikan dengan Pak Puji itu sama gitu ya. Di samping itu memang Pak Rinjani membina juga, membina istilahnya seperti kayak ternak-ternak itu ya, itu ternak juga itu. Jadi ternak-ternak sapi itu juga. Ternak sapi itu karena Pak Rinjani kerjasama dengan GGLC PT Mas Jaya itu. Jadi beliau itu istilahnya tuh pakan ternak dari mulai onggok, kulit nanas, dan sentratnya itu memang kerjasama dengan petani ternak. Jadi bukan dari sini, hampir Lampung Tengah dan bisa sampai ke Lampung Utara juga, Pak Rinjani itu. Jadi dia Pak Rinjani itu dengan masyarakat menciptakan lapangan kerja. Jadi yang anak-anak pengangguran yang sering kadang di jalan itu dikasih kerjaan kayak sopir, apa kernet, seperti itulah. Jadi dengan istilahnya adanya Pak Rinjani dengan masyarakat tuh sangat istilahnya tuh baik, istilahnya menciptakan lapangan kerja dan yang dirasakan masyarakat seperti itu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata selama ini Pak Rizani tidak hanya di sektor pertanian. Sosialnya tadi sudah dibahas, tapi ada lagi ternyata lapangan pekerjaan juga dibantu ya, dalam hal ini difasilitasi dengan koordinasi dengan beberapa pihak stakeholder yang sudah ahli di bidangnya, terutama di bidang pertanian. Oh, ternyata Pak Rizani juga di sektor peternakan juga ya. Dan lapangan kerja juga dibuka. Betul, ya, betul. membantu membuka lapangan itu kerja. dari Metro Lampung Timur dan semua itu memang semua istilahnya makan ternak dengan harus melalui Pak Rinjani. Oke, luar biasa pemirsa yang mungkin selama ini belum tahu bagaimana Pak Rizani bekerja dengan masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat dan petani khususnya ya. Itu. Nah, ini mungkin menjadi referensi kita bersama bagaimana Pak Rizani sudah berjuang ya dalam bidang pertanian maupun di luar sektor pertanian juga. Selanjutnya nih Pak Abdullah, bagaimana koordinasinya nih antara Pak Rizani dengan petani, dengan pemerintah gitu, dan pihak-pihak terkait nih dalam memajukan sektor pertanian. Nah, monggo Pak, khususnya di Lampung Tengah nih Pak. Yang pastinya mungkin sama kesibukannya. Iya, baik. Tapi tersentuh sama dia Ardani ini, dia bermasyarakat. Yang pastinya. Bermasyarakat. Itu yang kalau tidak bermasyarakat nggak tersentuh dong. Oke. Ya. Jadi masyarakat itu apa usul, apa yang keluhan kan langsung nyampe. Iya. Nggak tertentu saja. Iya. Cuman itu kelebihan dia. Iya. Berbau. Tapi kadang-kadang kami nggak ada kedatangan dia, ada kesibukan juga. Oh iya, baik. Cuma yang pastinya, walau ada 5 kita usul, lima ada sih. Namanya kita bermohon, dia juga bermohon juga dong. Iya. Ya. Jadi artinya, kalau beliau ini nggak banyak bicara, nggak banyak begini begitu. Seperti kita ngaju didengarnya, nggak tahu di ACC gitu. Oh iya. Jadi kan artinya di situ. Iya. Yang pertama, kalau masalah pertanian, memang dianggap serat hidup itu memang dari tani lah, 100% lebih dari bapaknya. Oke, baik. Ya, dari bapaknya sama ibu saya ini kan paman, jadi petaninya sama. Iya. Ini saya sama dia ini saudara. Iya. Ada darah. Iya. Cuman baru tersentuh ini. Karena dia megang darah-darah, Pak. Cuman dia itu saya bantu juga dia itu. Dia minta bantu. Karena dia ada di situ. Iya. Ayah di Tanjung Datu banyak juga kebantu.
Jadi kami bukan nggak ada, Iya. kami bukan nggak ada daerah juga di Iya. kelompoknya di segalanya. Ada. Cuman yang banyak asisinya dia. Oke, Di luar biasa. kerjasama saya sama dia. Itu yang tersentuhnya. Jadi koordinasi selama ini sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, Baik, antar baik. petani, Iya. antar masyarakat dan Iya. sebagainya, khususnya untuk kemajuan sektor pertanian ya. Untuk orang banyak dong. Iya, iya, iya. Baik, selanjutnya nih Pak Sarjono ya. Nah, Bapak mohon dijelaskan nih Pak, contoh-contoh ya kegiatan, inisiatif atau program-program Pak Rizani selama ini terkait bagaimana perkembangan dan kemajuan pertanian ya di sektor Lampung Tengah nih khususnya. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Ya. Kalau yang selama ini saya rasakan dan saya amati, Bapak Rinjani memang sangat berperan aktif ya dalam kemajuan terutama di petani singkong, karena ini memang fokusnya beliau dari kecil istilahnya, jadi sangat-sangat fokus dengan petani singkong. Dan selama ini petani singkong sangat dibantu dari beliau itu, yang terutama satu masalah pengolahan tanah satu ya. Oke, Itu pengolahan tanah. dia menyediakan juga untuk alat pengolahan tanah. Jadi petani-petani yang kurang mampu, bahkan dalam bahasa dia bisa yang penting dikerjakan dulu, masalah yang lain-lain belakangan. Kemudian dari pembibitan dia juga menyediakan untuk menyalurkan bibit-bibit yang unggul. Karena dia nggak mau ngasih bibit sama masyarakat itu yang belum dia uji coba. Jadi dia memberi masyarakat bibit itu selalu Pak Rinjani dulu yang sudah mencoba. Oke, Jadi baik. setelah dia mencoba hasilnya bagus, baru disalurkan ke masyarakat. Berarti sangat terbantu Sangat ya terbantu, terkait sangat bibit terbantu, ya. iya. Oke, Kemudian dari segi pemupukan, Pak Rinjani selalu berinovasi supaya bagaimana pupuk yang tepat untuk singkong itu seperti apa, dan ini juga diuji coba sangat beliau. Jadi kemajuan-kemajuan dari petani singkong ini sangat-sangatlah dibantu. Selain itu Pak, selain dari sektor pertanian nih, program mungkin yang berhubungan dengan kemajuan masyarakat, ada nggak Pak? Terkait kebijakan Pak Rizani atau program-program yang beliau berikan selain dari pertanian tadi. Ya seperti yang saya bilang di awal, jadi Pak Rinjani itu tidak hanya berperan di sektor pertanian, dia di bidang keagamaan juga sangat berperan. Jadi setiap ada pengajian juga selalu aktif membantu, meskipun itu dalam bentuk dukungan, bahkan sampai material gitu ya. Dan kemudian dari sektor ibu-ibu muslimah juga sangat-sangat terbantu. Kadang ada yang dibelikan seragam sama Oke, dia, Masya Allah. ada yang dikasih bantuan berupa program untuk pengembangan ternak kecil, skala pengembangan kecil ternak juga. ya. Oke, Dari ternyata Pak ternak Rinjani juga. itu lewat kelompok-kelompok pengajian. Jadi memang sangat-sangat bermasyarakat lah beliau Oke, ini, Masya Allah. yang saya ketahui. Luar biasa ya, ternyata programnya Pak Rizani nggak hanya di pertanian pemirsa. Jadi di keagamaan, di infrastruktur dan ternak yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut nih Pak. Selanjutnya nih ke Pak Abdullah lagi nih. Ya. Bagaimana Pak Rizani selama ini Pak sebagai anggota Komisi 2 memastikan bahwa suara dan kepentingan petani singkong, jadi aspirasinya petani nih, Ya. diakomodasi atau didengar Ya. atau difasilitasi Ya. oleh beliau selama ini. Bagaimana Pak selama ini yang Bapak rasakan? Kalau bukan saya pribadi dong, ya, termasuk masyarakat yang lain. Masyarakat. Iya, iya, boleh Pak. Dia itu terkenal bukan dia punya jabatan. Oh, Bukan. oke. Sebelum Bukan, ya. jadi jabatan juga sudah terkenal. Sudah terkenal, jangan Oke, salah. baik. Sudah terkenal. Jadi artinya ini kan karena dia terpilih, karena masyarakat ini sangat mendukung Oke. untuk mewakili masyarakat Lampung Tengah. Oh, oke, oke. Jadi artinya saya ini kecamatan Waimubuan tersentuh juga. Bukan tempat saya nggak ada yang begitu juga, cuma tersentuh benar. Nah, mudah-mudahan kami masyarakat khusus Lampung Tengah di zona dia, Iya. walaupun dia nggak kupanya orang udah tahu, Iya, ya, sudah tahu ya. udah tersentuh Oh, tadi. iya. Kalau udah tersentuh ini nggak bisa anu lagi nggak. Oh, baik. Iya. Jadi ternyata beliau ini bukan ada maunya ya Banyak. datang ke misalnya ke daerah-daerah, itu bukan karena ada maunya, memang Bukan. memang fokusnya untuk memajukan begitu Nah, ya Pak ya. Jadi bukan jasa. pengen nyalon gitu, Iya. baru maju, baru datang ke masyarakat, enggak. Tidak. Sebelum itu juga sudah memang membantu. Dia ada peninggalan jasa, Oh, jasa luar biasa. kebaikan Oke. dan berbau tadi. Iya, iya. Jadi kan banyak jadi pemimpin itu
Kalau mau berbau dong. Iya, biasanya kan Ya, seperti ya, ini ya, Pak. ya. Ternyata enggak ya. Dan ini bukan, malah lebih berbau yang udah terpilih ini. Malah Oh, jadi semakin meningkat lagi. Semakin meningkat. Sebelum jadi anggota DPRD beliau ini Memang sudah berbau, dekat dengan ya. masyarakat. Setelah jadi lebih ngebooster lagi lagi. perjuangannya Ya, untuk betul. masyarakat. Oh ternyata ini mungkin ada beberapa pemirsa yang belum tahu terkait bagaimana Bapak Rizani selama ini. Ternyata di masyarakat cukup baik, bahkan sangat baik ya, dikenal masyarakat. Sebelum jadi anggota DPRD pun sudah dikenal baik. Ternyata setelah jadi anggota DPRD beliau semakin luar biasa perjuangannya. Itu ya Pak ya kurang lebih. Ternyata koordinasinya beliau, aspirasi masyarakat khususnya di pertanian terhadap beliau ternyata difasilitasi. Kemudian apakah diperjuangkan tuh Pak? Artinya gini, Bapak misalnya curhat nih ya ke Pak Rizani, Pak ini singkong ya terutama di pupuk nih sulit gitu. Ya. Bisa nggak Pak diperjuangkan ke pemerintah pusat gitu? Nah apakah ada follow up-nya? Cuma didengar saja atau hanya didengar saja atau sampai diperjuangkan nih Pak? Kayak yang Bapak tahu nih tentang aspirasinya. Setahu saya Iya. diperjuangkan. Oh, luar biasa. Diperjuangkan. Kadang-kadang kan semua desa kan ada anunya semua. Ada koordinasinya Iya, ya, koordinator gitu ya. artinya, kalau dia tersentuh berarti perjalanan itu dari dia. Oh luar biasa, baik. Berarti saya ini kena. Oh, saya dipanggil di daerah saya begini-begini. Oh, dari jalan ini. Oke. Ya, walaupun dia nggak sepenuhnya, yang pasti tersentuh lah itu artinya. Baik, selanjutnya nih Pak, untuk Pak Saryono nih. Nah, Pak mohon dijelaskan nih Pak, bagaimana Pak Rizani selama ini berinteraksi dengan petani. Nah, mungkin selama ini beliau melihat ada masalah, kemudian diskusi dengan petani dan sebagainya, berinteraksi. Bagaimana yuk kita menyelesaikan masalah ini? Mungkin menurut Bapak bagaimana selama ini Pak Rizani menyelesaikan masalah atau mencari solusi terkait permasalahan pertanian? Ya, terima kasih. Kembali saya ingatkan, jadi beliau ini kan dengan petani itu hubungannya sangat baik. Iya. Jadi setiap ada permasalahan, kemudian itu dimusyawarahkan. Bahkan beliau terjun langsung ke areal untuk melihat ada keluhan dari masyarakat. Ini kok sekarang misalnya ada penyakit seperti ini, bahkan beliau mengajak orang terkait, misalnya kayak BPL yang berkecimpung di situ, itu diajak turun kepada petani, kemudian kita berinteraksi bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi ada tindakan-tindakan yang beliau itu ajarkan, yang beliau itu salurkan untuk kemajuan petani. Kemudian dari keluhan petani terutama masalah pupuk di bidang singkong yang subsidinya dicabut dari pemerintah, itu beliau sudah mengusulkan mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat pusat, dan alhasil ya itu kan keputusan pemerintah, tapi Pemerintah pusat, perjuangan beliau sangat luar biasa untuk mendukung masalah ini. Ya, ternyata mungkin bagi masyarakat yang belum tahu ya, kebijakan itu langsung di pusat ya. Beliau sudah memperjuangkan seperti itu ya Pak ya. Ya. Sudah memperjuangkan, hasilnya kembali ke PP ya, pemerintah pusat gitu. Jadi Pak Rizani selebihnya sudah memperjuangkan begitu. Oke, selanjutnya ini yang terakhir Pak, penutup ya bincang singkong kita dan bincang pertanian nih. Untuk Pak Puji, langsung kita rangkap aja pertanyaannya Pak. Bagaimana selama ini Pak Rizani sebagai anggota Komisi 2 di pertanian mendukung pengembangan, kemajuan, teknologi, dan inovasi di sektor pertanian Pak? Nah kemudian selanjutnya nih, terkait tentang teknologi dan inovasi tadi, bagaimana sinerginya Pak Rizani, ya koordinasinya dengan pemerintah daerah, komunitas petani singkong, petani lainnya ya, nggak hanya singkong mungkin, untuk mencapai tujuan itu, tujuan bersama ya terutama. Silakan Pak Puji. Baik Pak, mungkin jawabnya singkat Pak. Ya. Jadi kalau kita melihat dari bagaimana Pak Rinjani mengusahakan teknologi, banyak sebenarnya yang disebut teknologi itu yang kalau dia ada bibit yang baru dari manapun terdengar bahwa ini varietasnya unggul, dia coba Pak. Bagaimana dia mengambil itu, dicoba, ternyata baik, dia langsung menyebarkan ke masyarakat, ke kelompok-kelompok tani. Ini loh bibit yang bagus.
Terus masyarakat terkendala, petani terkendala dengan traktor atau dengan alat-alat pertanian yang lain. Dia mengusahakan itu, Pak. Saya udah 2 kali itu, Pak, disuruh membuat pengajuan untuk mendapatkan Alsintan TR4, Pak, traktor Oke, itu. TR4. oke, baik. Dia mengusahakan. Sampai dia yang bawa berkasnya itu, Pak. Masya Allah, luar Iya, biasa. bawa berkasnya. Jadi Iya. selama ini beliau pejuang untuk Iya, masyarakat ya. Iya, Oke, baik. jadi terasa benar untuk masyarakat itu, Oke, Pak. oke. Nah, Baik. terus kalau hal-hal yang lain, kalau dibilang tadi religinya, Iya. saya pernah merasakan, Pak. Saya Oke, merasakan. baik. Misalnya, artinya begini, Pak. Kebetulan di tempat kami itu ada orang yang meninggal tenggelam. Udah 3 hari tidak ketemu, masyarakat sudah frustasi, semua udah frustasi. Dia bawa bendera. Ayo saya, berapapun biayanya, ayo sama saya. Sampai dengan ketemu itu, Pak. Masya Allah. Sampai ketemu, sampai dengan dibawa ke rumah sakit segala macam, dia yang tanggung semua biayanya. Oke. Masya Bahkan Allah, orang luar yang biasa. ikut semua tuh, ayo makan saya sama saya. Oke, luar biasa. Kepeduliannya sangat luar biasa Oke. itu, Pak. Jadi saya berharap orang seperti Pak Rinjani itu kelak, kalaupun memang dia itu diizinkan oleh Allah itu untuk bisa memberikan peluang, mengupayakan masyarakat Lampung Tengah khususnya, kalaupun dia mau punya ada satu bagaimana dia memberikan kepada masyarakat ini pelayanan yang terbaik, dia diberikan fasilitas, Pak. Oke. Saya ingin dia mendapatkan fasilitas, Pak. Kalaupun dia mau mencalonkan lagi, insya Allah, Pak. Iya. Insya Allah banyak orang, banyak masyarakat yang telah dibantu oleh beliau, pasti mereka akan mendukungnya. Iya, Ya, oke. begitu ya, Pak. Oh, iya, iya. Jadi artinya saya rasa terima kasih saya, rasa syukur saya terhadap dia yang bantu kami ini, petani-petani di bawah ini, Oke, baik. kami sangat rasakan itu, Pak. Oke. Bukan hanya teknologinya saja, termasuk Teknologinya. hal-hal yang menyentuh dengan hati kami Di semua luar itu. teknologi pertanian juga ternyata ya. Iya. Oke, baik. Sangat baik sekali itu, Pak. Oke. Itu aja, Pak? Ya, Oke, sementara luar itu. biasa. Nah, terakhir langsung aja closing statement ya sebelum kita tutup. Ya, dari Pak Saryono. Mungkin ya kurang lebih 30 detik hingga 1 menit, Pak. Closing statement Bapak, harapannya dan sebagainya untuk Pak Rizani, untuk pertanian di Lampung Tengah khususnya. Mungkin bisa disampaikan, Pak, ke kamera boleh? Ya, terima kasih. Harapan saya sebagai masyarakat Lampung Tengah, saya pengen Pak Rinjani ini kedepannya selalu berperan aktif dan lebih aktif lagi untuk kemajuan masyarakat Singkong Lampung Tengah. Saya pengen masyarakat Singkong ini menjadi kehidupannya semakin maju, semakin makmur. Dari hasil pertanian kita bisa menyekolahkan anak-anak kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi, Oke. membuat masyarakat kita jadi lebih cerdas lagi, sehingga kita harus berterima kasih lah dengan Pak Rinjani ini karena dia sangat-sangat berperan di Lampung Tengah. Oke, luar biasa. Selanjutnya Pak Ripiono mungkin closing statement terkait harapan untuk Pak Rizani dan pertanian di Lampung Tengah. Silakan. Terima kasih, saya mewakili masyarakat petani Lampung Tengah khususnya. Saya menghimbau kepada Bapak Rinjani, bila mana nanti Bapak Rinjani tahun 2024 ini akan maju menyalonkan ke Dewan, saya harap kepada Bapak Rinjani untuk membantu petani baik maupun pupuk, baik kesulitan maupun apapun yang urusan dengan petani. Terima kasih. Oke, luar biasa. Selanjutnya Pak Abdullah 30 detik sampai 1 menit lah, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ardhani bisa ingin masyarakat terpilih lagi. Oke. Terpilih lagi bisa mewakili petani se-Lampung Tengah. Oke. Ini yang pingin. Kenapa beliau ini walaupun kita ada ajuan, dia mendengar. Oh, oke. Dia Mendengar datang. aspirasi ya. 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 Mudah-mudahan dia bisa tersentuh, jasa beliau itu sangat banyak. Iya. Kayaknya terpilih lah. Wah, iya. Kalau saya tak usah. Iya. Oke, baik. Terakhir Pak Puji, harapannya untuk pertanian dan Pak Rizani nih. Silakan, Pak. Iya, baik, terima kasih. Saya doakan kepada Pak Rinjani, mudah-mudahan Allah memberikan izin dan peluang untuk terus melanjutkan mengupayakan para petani, khususnya petani singkong, dengan mental yang sangat kuat, dengan semangat yang menggebu-gebu. Dia memperjuangkan bukan untuk pribadinya, tapi untuk kemaslahatan masyarakat singkong pada umumnya.
Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita semua lewat Pak Rinjani ini bisa tersalurkan. Amin. Itu. Kalau saya boleh berpantun itu ikan lele naik bis. Ya, Pak Rinjani keren abis. Oke, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ada santunnya lah. Baik, sahabat Rizani, masyarakat Lampung Tengah dan masyarakat Lampung. Demikian bincang singkong kita ya, bincang pertanian kita terkait bagaimana perkembangan dan kemajuan pertanian selama ini di Lampung Tengah. Mudah-mudahan ini menjadi referensi tambahan untuk kita semua dan pengetahuan tambahan bagaimana kita mengetahui kemajuan dan perkembangan sektor pertanian di Lampung Tengah khususnya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Ya pun. pun. Ya. Terima kasih banyak Pak.